nyata karena didasari hal sebagai berikut. Satu, artefak situs dan relief yang menunjukkan adanya manuskrip tulisan aksara Jawa itu ada di Jawa Timur. Kitab kuno yang tertuliskan aksara Jawa selama ini ada di Jawa Timur. Dan itu terbukti di pondok-pondok tua itu masih banyak kitab-kitab aksara Jawa. Yang ketiga, eksistensi budaya yang menunjukkan isi filsafat aksara Jawa berupa bangunan candi dan wujud candi terbanyak juga ada di Jawa Timur. Yang keempat, asal-usul kerajaan terbesar pemersatu Nusantara, Kerajaan Mojopahit, juga ada di Jawa Timur. Kebudayaan dengan beraneka ragam di tiap kabupaten dan kota juga ada di Jawa Timur. Wong Jawa ojo lali Jawa nih. Hal ini menunjukkan orang Jawa terbanyak juga ada di Jawa Timur. Yang ketujuh, kelompok yang bergerak di kebudayaan dan budayawan yang berperan juga ada di Jawa Timur. Pengangkat 4 putul prasasti batu ukir satu-satunya di Indonesia juga ada di Jawa Timur. Penggagas berdirinya paguyuban pelestari dan peduli aksara Jawa di Indonesia, mudah-mudahan baru kita yang ada di Jawa Timur nantinya. Itu buat kita semua. Karena selama ini Bali dan Jogja yang selama ini eksis dengan aksaranya, dia tidak memiliki paguyuban pelestari dan peduli aksara Jawa. Rahayu Ki. Rahayu. Nggih Ki. Nyuwun pirsa panjenengan gadah pendapat menapa dumateng acara niki. Umpamine dateng ngene gagasan pelestari aksara Jawa. Nika ingkang nomor setunggal, nomor kalih kinten-kinten wonten napa? Harapan napa isu menapa ingkang saged dipun enggaken. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Kula merespon kanthi sae. Nggih. Memang saklawase niki dereng wonten Jawa Timur punika ingkang nggemberaken aksara Jawa ngantos ten kene tlatah Jawa Timur punika bahasa Jawa punika mboten wonten sakmangken. Terus malih kados tulisan aksara Jawa niku sampun punah. Nggih. Nah, niki kula nggih menghimbau ugi kangge para kadang sanesipun, para nom-noman, para pelajar, para mahasiswa, para guru khususnya. Dados dikembangaken lan digalih malih. Lan dipun cepeng adat budaya Jawa punika khususipun kangge aksara Jawa. Nah, lajeng ingkang angka kalih nggih. Isu napa momentum napa ingkang saged dipun napa dadosaken napa semangat napa motivasi kangge pelestarian. Nggih, motivasinipun kangge aksara Jawa punika kedah saking pendidikan sekolah TK, SD sampai SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Lajeng wonten malih ten ngene lembaga-lembaga lembaga-lembaga ataupun non formal lan organisasi-organisasi paguyuban adat budaya Jawa sing ngembangaken basa Jawa niku mumpun ngantos namung ngobong dupa tok. Ngoten lho. Dadi ngobong dupa tok golek demit utawa ngenal demit lah, tapi adat budaya lan aksara Jawane ilang. Lah niki mumpun ngantos ngoten. Terus nggih kita kenalkan kembali. Aksara-aksara. Jadi nek punden utawi petilasan niku nek saged dipun paringi aksara Jawa ngeten. Jadi niku ingkang napa sak mangkin nika ical aksara Indonesia ingkang dados aksara Sanskerta sak mangkin punika lah. Hilang sama sekali huruf atau aksara Jawa niku. Kalau yang utama tadi untuk berdirinya pelestari budaya ini sangat baik banget. Sangat baik banget. Aku setuju banget karena sekarang sudah banyak luntur anak-anak kita, cucu ataupun anak-anak muda kita, anak-anak remaja itu banyak yang tidak ngerti istilahnya aksara Jawa. Terus mempengaruhi apa? Tata krama, budaya tata krama. Jadi sama orang tua nggak punya unggah-ungguh. Bu, Pak,
budal yo. Loh, itu kan nggak genah. Iku apik banget. Terus yang kedua masalah momentum. Bukan momentum, maksudnya aku masalah masih ini fungsi daripada ini berdirinya pelestari budaya aksara Jawa ini itu bisa mengangkat kembali tentang bahasa Jawa dan tulisan Jawa asli. Jadi aksara dan aksara itu kan maksudnya berkata-kata ya. Yang kedua tulisan Jawa asli. Ini penting banget. Yaitu tadi bisa yang di Jepang ada kaligrafi Jepang, di Arab ada kaligrafi Arab, di Cina ada kaligrafi Cina. Betapa mereka nguri-nguri itu tadi. Kenapa kita yang punya aksara Jawa ini? Indonesia punya aksara Jawa itu dan tulisan Jawa asli, tulisan Jawa kuno Kenapa kita enggak dianukan untuk kaligrafinya? Yaitu saya sebagai pelukis saya ingin suatu saat teman-teman pelukis juga bisa membuat kaligrafi Jawa. Yang itu tadi. Untuk momentum ini sangat tepat karena keadaan situasi sekarang ini memang perlu banget. Di sekolah SD, di sekolah SMP atau SMA sudah tidak ada bahasa Jawa, tulisan yang istilahnya untuk pelajaran bahasa Jawa, menulis bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawanya. Kurikulumnya itu pengetahuan tentang menulis bahasa Jawa itu tidak ada. Nah, ini sangat penting banget karena adik-adik kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu nantinya kalau bisa tahu, mengerti banget. Wong dia bilangi, kamu tahu tulisan Hono Coroko? Sing ya opo sih, Pak? Lah, itu tadi. Nah, sekarang ini momentumnya bagus banget, baik banget. Dan ini situasi yang keadaan dunia yang macam ini, alam kayak gini, ini bisa manfaatkan momentum ini tadi untuk itu tadi bahasa Jawa, aksara Jawa itu tadi untuk unggah-ungguh budi pekerti ada di situ soalnya. Siap. Gitu aja. Jadi momentum ini sebenarnya tidak main-main. Sebenarnya tidak main-main. Berarti ini giat-giat para leluhur itu sudah gelisah. Siap. Ketika ada pergerakan semacam ini harusnya di segala momentum. Siap. Ketika kayak tadi kita menyapa orang dengan bahasa Jawa kula nuwun. Nggih. Nah, ini kan anak cucu kita yang sudah tidak tahu. Iya. Nah, jadi segala momentum itu harus disampaikan. Kula nuwun, nyuwun sewu, ini sudah hampir tergeser oleh sesuatu yang enggak baik sebenarnya. Nah, makanya dengan ditambah lagi giat teman-teman ingin mengangkat, melestarikan kembali aksara Jawa, ya cepet-cepet didukung. Ya mesti kapan maneh, sapa maneh. Mumpung awake dhewe iki ditambahi umur. Amin. Belum tentu yang lainnya sepaham dan senafas dengan kita, ngoten lho. Mumpung berkesempatan. Lha Mas. Ya. Saya ini orang Jawa, ya artinya di Surabaya ini situs yang paling banyak sebetulnya di Jawa Timur. Nggih. Oleh sebab itu, kenapa kok situs yang paling banyak di Jawa Timur? Tentunya ada hal. Dan hingga saat ini banyak teman-teman itu lupa ya. Ya, teman-teman itu mengenai aksara Jawa itu karena tidak memaknai. Karena kalau kita mau memahami, ketika kita berdoa dengan menulis Jawa, itu ada keisoteri sebetulnya. Jadi yang dikatakan isoteri itu tidak hanya pusaka ya, tapi aksara Jawa itu punya isoteri itu. Jadi kekuatan ya. Jadi artinya saya malu kalau di Surabaya ini kok kayak kurang menggaungkan aksara Jawa ya. Orang ya nyen sewu banyak ada aksara Mandarin ya, tulisan Cina itu di makam-makam banyak tulisan Cina, di tempat-tempat ibadah orang Cina juga banyak tulisan Cina dan tempat-tempat lain ada banyak sampai bangga beliau itu. Tentunya saya selaku orang Jawa ya nggak ingin kalah gitu, nggak boleh kalah, harus bagaimana caranya tulisan Jawa itu aksara Jawa bisa tampil ya, bisa dikenal, bisa tampil dan diakui dunia. Iya ya gitu. Di Surabaya ternyata ada kan. Kita nggak boleh kalah dengan Yogyakarta dan lain sebagainya kan gitu. Kita di Jawa Timur harus booming kan aksara Jawa kan gitu.
Rahayu ki. Rahayu. Ki. Ya. Panjenengan di pertemuan ini tadi Ya. sudah dipastikan menjadi ketua pelestari aksara Jawa. Jawa. Ya, alhamdulillah. Meskipun sebelum-sebelumnya panjenengan sudah mempunyai gagasan yang besar, ide yang besar pada komunitas ini. Nah, mangke saya mau bertanya lebih detail lagi, sedikit lebih detail. Sebenarnya apa kira-kira urgensinya dari pembentukan pelestari aksara Jawa? Ini nomor satu. Yang kedua, momentum apa kira-kira yang bisa diambil dari kemunculan pelestari aksara Jawa ini? Oke. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh budayawan, para pinisepuh, rekan-rekan budaya dan pelaku budaya dan semua yang hadir. Yang tadi memberikan kepercayaan kepada Dalem untuk menjadi ketua pelestari dan peduli aksara Jawa Jawa Timur. Yang secara aklamasi alhamdulillah sudah diketok dan disetujui bersama. Itu suatu anugerah yang luar biasa, walaupun itu merupakan amanah yang tidak ringan buat kami, justru memotivasi untuk kedepannya lebih baik dan bergerak untuk betul-betul maksimal. Nah, yang kedua, sebetulnya gagasan yang kami lakukan ini itu upaya pelestarian budaya manuskrip yang selama ini tidak ada atau mungkin belum terangkat di Jawa Timur, itu wajib untuk diangkat kembali. Sekian periode, sekian tahun, sekian beberapa perkembangan budaya, kayaknya aksara Jawa itu seringkali orang mengabaikan. Kalau kita lihat itu peluangnya luar biasa, baik peluang secara edukasi pengetahuan, peluang secara edukasi tentang dunia pendidikan maupun kultur mengangkat simbol kebudayaan manuskrip, itu sangat-sangat luar biasa buat saya. Itulah menjadi satu gerakan yang wajib untuk kita angkat. Lalu momentum apa yang besar untuk kita harapkan? Tentunya kedepannya kita berharap aksara Jawa di Jawa Timur ini menjadi tolak ukur nantinya untuk menjadi perkembangan aksara-aksara yang lain untuk lebih berkembang lagi. Karena aksara di Indonesia banyak. Hingga dengan adanya Jawa Timur mempelopori aksara Jawa dikembangkan, mudah-mudahan nanti kita akan bersinergi lagi dengan aksara yang lain. Hingga aksara itu menjadi satu definisi yang bisa menjadi rangkaian besar, yaitu pusaka. Karena aksara itu bisa jadi merupakan suatu pusaka bangsa. Jadi selama ini pusaka tidak hanya berupa keris, tombak, enggak, tapi ternyata pusaka itu, aksara itu apabila dirangkai menjadi kata, menjadi kalimat, dan menjadi kitab itu menjadi sebuah pusaka. Bahkan nanti ke depannya ya kita akan mengadakan kirab budaya aksara Jawa. Hingga itu yang ke depannya hingga kebudayaan ini tidak hilang, tidak musnah, bahkan kita kembangkan dengan beberapa nanti metode-metode yang lain. Nggih, matur nuwun Ki. Iya. Semoga Ki Bagus selalu diberi kesehatan, amin. kekuatan untuk terus memutar roda dari pelestarian aksara budaya ini. Amin. Matur nuwun. Rahayu. Pangapunten kalau tadi sudah luar biasa sekali dari kawan-kawan penggiat budaya, pelestari budaya, juga para senior-senior saya yang kebetulan bergerak di bidang kebudayaan yang sudah mempunyai kerelaan ikut serta melestarikan aksara Jawa khususnya di Indonesia ini. Dan seperti kita ketahui bahwa di beberapa sekolah Pak ya, ini yang saya miris juga, kemarin sempat saya juga agak sedih, ternyata bahasa Jawa itu juga sudah dihapuskan sebagai mata pelajaran di sekolah gitu kan. Dan harapan saya ke depan semoga dengan adanya kawan-kawan yang giat dalam pelestarian bahasa Jawa ini, dinas-dinas terkait, terus kemudian terutama untuk Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mohon Pak untuk pelestarian bahasa di masing-masing daerah itu
betul-betul disupport, betul-betul dijadikan kembali sebagai mata pelajaran yang istilahnya ya mata pelajaran wajib di setiap sekolah gitu aja.